warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kandis. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kandis. Yang kami hormati dan kami sayangi para rekan guru SMA Negeri 1 Kandis dan para rekan guru calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ogan Ilir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita bisa berkumpul di ruang guru SMA Negeri 1 Kandis ini. Shalawat beserta salam, marilah kita panjatkan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang pertama, marilah kita membuka acara pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Sebelumnya saya akan menyampaikan maksud dan tujuan kami berdiri di sini. Jadi di sini kami adalah para calon guru penggerak yang berasal dari SMA Negeri 1 Kandis yang berjumlah 4 orang. Ya, jadi saya akan memperkenalkan anggotanya. Yang pertama itu ada Ibu Pembrina Risma Sari, SPD. Yang kedua itu ada saya sendiri, Susma Darika, SPD. Selanjutnya yang ketiga itu ada Ibu Marlini Anggreni, SPD. Yang terakhir itu ada Ibu Yeni Atika Nuri, SPD. Ya. 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 Kami pada hari ini akan berdiskusi menyampaikan diskusi aksi nyata kami yang berjudul implementasi pemahaman budaya positif untuk membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya. Baik, ke acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh kepala sekolah. Kata sambutan oleh kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Heriadi MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum yang Bapak mendengarkan kata sambutan dari Bapak kepala sekolah. Ya. Kepada Bapak Heriadi MPD kami persilahkan. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, apa ya saya sebutkan? Saya ingin tanya dulu sebelum ini. Ada kata-kata restitusi. Res itu sebenarnya rest area, rest room. Rest itu kan istirahat, tapi menurut saya lebih tepatnya to calling down, menggali hal-hal kecil yang selama ini terlewatkan, bukan tidak, tapi terlewatkan dan difokuskan, gitu ya. Terima kasih, bagus fotonya yang kemarin ini ya. Ya, saya hanya mengucapkan terima kasih. Kolaborasi ini semakin nyata, semakin bagus. Artinya mutu pembelajaran kita ke depan insya Allah akan semakin menyentuh sebenarnya pendidikan. Karena kita tidak lagi untuk dikejar-kejar target-target. Nggak ada lagi target-target. Di zaman saya itu target-targetan. Kita bebas dalam artian bebas untuk idealis sebenarnya ini, lebih menyentuh pada per individu. Ya. Kalau saya baca sedikit restitusi tadi, itu benar-benar menyentuh betul. Nggak usah buru-buru, nggak ada target. Nggak ada target yang harus diselesaikan, ya.
apalagi kita berkecimpung di bidang pedoman pedagogik. Pegangannya itu satu, pedagogik, bukan andragogik. Kalau andragogik itu hal secepatnya, ya, harus punya hasil. Nah, pendidikan ini menyentuh jiwa manusia yang hasilnya kaget. Jangan-jangan tidak sempat menyaksikan hasilnya, tetapi maknanya luas. Sedikit saja yang kita sentuhkan pada seorang anak manusia itu pendidikan. Contohnya, saya tidak apa ya Bapak Ibu, ingat sama sekali sebenarnya mulai dari SD sampai SMA itu tidak tahu aku ilmunya, tapi saya mengingat sentuhan-sentuhan yang diberikan guru saya. Itu yang ingat. Contoh, setiap hari saya ini dikatakan uang IPA, uang jago segala macam. Di mana saja, bukan di sini. Pak, bapaknya orang IPA ya? Kenapa? Kok bapak senang sekali bertanam? Bukan. Saya IPS. Ternyata dulu hanya disentuh oleh seorang guru biologi keturunan Belanda di Tanjung Raja itu. Dan saya buktikan, waktu mau SMP ke SMA, saya mau masuk SPMA. Teman-teman saya kamu banyak kepala dinas. Apa kata bapakmu? Oi, kau tidak masuk sekolah jadi petani. Kebun kakek kau tuh luas, sawah kakek kau tuh banyak. Ternyata itu jiwa yang disentuh dari SD itu. Saya tidak ingin durhaka pada kedua orang tua saya. Tidak, saya ikuti ke SPMA Bapak Ibu. Ternyata gelora IPA itu tetap di jiwa raga saya. Saya masuk IPS. Sampai detik ini kenapa saya nggak tahu. Nah, sentuhan itulah suatu saat kelak yang Bapak Ibu omongin kita depan siswanya. Dan masing-masing memiliki mata pelajaran apapun. Inilah yang sedang dibicarakan ini. Maka saya bilang tadi kita agak merdeka, lagi target. Yang saya ingat masih sekarang, almarhum itu sudah meninggal. Jadi suatu saat saya ditanya SD kelas 5, anak-anak, impus itu kan setril. Dia tanya begitu. Iya, saya sebagai orang dusun, tapi berpikir, nah, kalau kata impus itu banyu apa yang kita ganti? Dia jawab. Aku jawab, banyu kelapa Bu. Coba kau jelaskan. Aku ini gali manja di kelapa. Yang kecil mumbang busuk, yang besar segala macam dah busuk. Ku coba Pak, ambil kelapa itu cuci pakai jarum, cocok, busuk. Ternyata air kelapa, benar jawaban dia. Air kelapa itu air yang setril. Nah coba, itulah sentuhan saya jadi kenal dengan IPA. Sedikit sekali. Mungkin sampai akhir hayat. Inilah seni hebatnya jadi guru itu. Mengubah manusia. Bukan dia minta. Sampai detik ini saya dikatakan orang IPA. Kok Bapak senangnya ke tanaman? Terbukti. Tak satu pun lalu di rumah saya tuh untuk biniku tuh, ibu tuh nanam nih kembang segala macam. Saya kenapa? Nggak tahu, saya suka aja gitu loh. Di bedeng, ngambil tanah, ngambil ini, tanam cabai. Semua bedeng itu Pak Heri minta cabai, manis rasa cabai itu diminta uang. Padahal saya menikmati saat cabai itu besar, berbuah. Alhamdulillah berbuah. Nah, sentuhan jiwa inilah. Jadi bukan dia minta, bukan. Dan itu terselip sekali. Ketika Bapak Ibu berkomunikasi dengan anak, kata Bu Febri tadi,
Apa nak kira-kira? Nah, itulah sentuhannya. Itulah sentuhannya. Dan masing-masing kita punya. Inilah yang saya suka. Rasa saya tuh apa ya? Terwakili jiwa ini dengan sistem pendidikan sekarang, dengan apa yang sebenarnya kita lakukan ini, yang merdeka belajar. Sekali lagi, saya orang IBS secara fisik, tapi jiwa raga saya ternyata IPA, dan itu dibuktikan dari kecil itu. Kalau beli video tentang tumbuhan, sampai detik ini nonton itu TV itu yang itu lah. Kok ayah nih, anak istri saya tuh heran juga jadi. Iya nak, ayah senang nih kalau melihat sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang dan hubungannya dengan yang kuasa. Yang saya ingat terus itu, ya Allah Tuhanku subhanallah, pisang ipah itu lah. Nah itulah, ternyata kita salah sebagai guru selama ini. Oh, anak itu pintar ini, belum tentu, belum lagi nasibnya. Maka banyak uang yang sarjana A, gawe sukses hidupnya C. Ternyata benar tak Bapak Ibu? Ayo, jangan-jangan Bapak Ibu ini ada yang begitu. Masing-masing kita. Saya nggak ada Bapak Ibu mau jadi guru ini, keturunan Dakate, pedagang galuh, cita-cita Dakate, tetapi saya jadi guru. Masuk polisi tidak lulus, masuk Telkom tidak lulus, kuliahnya di Unlam Banjarmasin itu jurusan ekonomi pembangunan. Tahu-tahu satu saat jadi tahun baca bahasa Inggris di Bali itu. Nah, jadi guru. Tetapi saya menikmati betul jadi guru. Tidak tertarik aku saat itu sebelum waktu diploma 2 S1 di SKIP, gaji 8 juta untuk keluar negeri di kapal, saya tidak tertarik. Lajulah, aku nak balik, nak mantap hidupku, aku nak nikah, aku nak guru honor. Keputusannya luar biasa tuh. Honor itu di 3 sekolah berkeliling-keliling cuma 300.000 Bapak Ibu. Tapi nikmat. Nah ternyata dinikmatilah jadi guru. Nah itulah semua yang kita tanamkan dengan anak-anak kita ini. Jadi Bapak Ibu, coba ajak mereka untuk bergembira. Jangan takut-takut dia itu buyan. Kata-kata tidak. Jangan takut. Itu. Saya barusan saja, anak saya itu agak terlambat yang 2 itu kuliah. Teman-temannya ini, aku udah takut dia terlambat kuliah. Sejauh mana dia benar, bagus, dan hati. Nggak ada, nggak perlu nak kau. Apalagi nak menghalalkan segala cara itu. Nggak usah. Kau jalani baik dengan benar. Oke, kalau misalnya dari Brawijaya ini pagi kalau sarjana, ibu sarjana lagi pacak kau jago bilang. Tapi perjuanganmu, hidupmu itu yang diperlukan. Fakta Pak Ibu, waktu anak saya sudah 3 orang menelepon bahwa anaknya nipu bapaknya. Ada yang lah kawin 2, ada yang sikok. Kenapa? Ada yang ngomong ke anaknya lah wisuda. Waktu covid itu belum om dia anakku. Loh kayak mana mak ini? 3 iko Bapak Ibu. Makanya saya tidak seuzon dengan nasib manusia ini. Alhamdulillah walaupun dia agak terlambat, lulus dengan benar. Ya aku bilang bukan masalah pintar bodoh nak kita hidup di dunia ini. Masalah perjuangan kita yang benar. Sama dengan kita jadi guru ini. Mari jangan kita nodai jadi guru ini. Yang kata Aristoteles wakil Tuhan ya Bu ya. Zaman Yunani itu kan betapa. Nah, sentuhan itulah yang harus kita kembalikan.
Jangan berharap apapun pada dia, tapi berikan apa satu saat inspirasi untuk dia di kelak kemudian hari. Mungkin hal kecil, dan ternyata memang banyak hal kecil, bukan besar-besar. Ternyata banyak yang kecil yang kita lewatkan. Nah, Kujingo, guru penggerak ini akan kembali kepada fitranya, menyentuh hal-hal kecil. Gitu. Makanya the best teacher itu saya tidak mau diunggul 2-3 kali tadi hargai guru terbaik. Tidak, saya tidak mau, saya bilang. Kenapa? Dan akhirnya the best teacher. The best teacher itu, guru terbaik itu ketika seorang peserta didik kita tuh mampu melanjutkan ilmu yang kita ajar itu lebih lanjut. Kalau ibu ada guru sejarah, anak itu tersentuh dalam bentuk apapun dia, itulah guru terbaik itu. Kau kira aku menunjuk kalau 100 itu guru terbaik? Tidak. Kati kuno bu dia bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya lagi digunakan tidak benar. Apa gunanya? Dia pintar, gawinya jadi hacker, tukang maling, enggak apa. Tapi aku tinjau ilmu, mengabdi, itulah. Nah, itulah sentuhannya. Saya suka loh. Dia dari perjalanan apapun namanya itu, KBK, ke apa, ke. Saya lihat ini kembali kepada fitranya guru penggerak ini, pada fitrah kita. Nah, sentuhan itulah mudah-mudahan nikmatilah Bapak Ibu, yakinlah. Kaget baru tahu, kagetlah baru tahu. Tidak usah diharapkan apapun dari mereka sekarang. Suatu saat akan diberi apa? Fakta nyata. Suatu saat telah fakta nyata. Oh, dengan tulus kita mengajar ini menyentuh seorang manusia, insya Allah. Dan itulah yang menjadi apa ya, panglima menyebutnya, gawian dari perbaikan mutu pendidikan. Sekaligus ada pengajarannya di situ. Sentuhlah anak-anak kita yang setiap tahun berganti terus. Tulus ikhlaslah kita. Apapun yang dia miliki, tetap kita berharap ada kontribusi dari diri kita di kehidupannya, apapun. Dan jangan berharap. Harapan itu akan dikeluarkan ke Tuhan dewek. Contoh, saya tidak pernah saya memaksa anak-anak saya itu bisa bahasa Inggris. Iya, padahal saya punya kursus 2. Enggak. Nah, terbukti. Alhamdulillah tanpa dites. Nah, yang nomor 2 itu, ya. Sekarang kakak sedang belajar bahasa Inggris sama bahasa Belanda ya. Kenapa? Karena kakak akan kedepannya insya Allah akan melanjutkan S3 ke Belanda. Ternyata dia terinspirasi, bukan aku ngajar dia. Betapa pentingnya dia menguasai bahasa asing. Itu setelah dia jalani loh. Setelah mereka jalani. Jadi dia balik sendiri. Dan bahkan salah satu yang cewek, kami ingin masuk ke, saya buka Bapak Ibu, masukkan ke kedokteran. Ketika itu memang saya sedang audit juga di rumah tangga saya, ya. Suruh masuk ke kedokteran, tidak mau dia. Yang lain nak bunuh diri kalau tidak disuruh bapaknya masuk ke kedokteran. Anak saya tidak mau yang cewek itu. Ya, aku mau meneruskan ilmu ayah. Keduduk saya lemes bu. Ya Allah ya Tuhanku, mana bisa kau berikan dengan anakku begini. Padahal kami nyuruh dia masuk ke kedokteran. Siap nak, lelang semua harta kita, kau masuk ke kedokteran. Dan dia masuk sebenarnya. Tapi ya, dia layak lah mau dekat dengan ibu. Aku mau meneruskan ilmu ayah. Ada sesuatu yang luar biasa di situ. Aku tidak pernah ngajari anak-anak itu, tapi memberikan saja contoh-contohnya nyata pada dia. Nah, itulah kita ini di kelas itu.
Jadi terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan, dan saya yakin, saya ini selalu berkeyakinan Bapak Ibu. Salah satu saya beritahu Bapak Ibu, saya orang optimis nunggu bumi ini. Optimisnya apa? Optimisnya waktu kita masih panjang. Kalau Bapak Ibu nunggu aku di 3 tahun lagi nak pensiun, ya banyak pula sudahlah. Tapi cita-cita Bapak Ibu, karya, semua pengabdi masih panjang, yang perlu betul-betul diperkuat, dan itulah doa. Teruskan aja, maka saya optimis sekali. Untuk itu ada apapun kita masukin, kita perbaiki, tidak usah malu-malu. Jangan malu-malu. Kita, ini tidak usah. Perbaiki. Inilah profesi kita. Sekali lagi kalau saya berbahagia, Bu. Bahagia betul jadi guru ini. Belum tentu saya jadi sekda itu bahagia, atau jadi kepala dinas. Tapi saya jadi guru, benar-benar saya merasakan kebahagiaan. Untuk itu tidak saya hianati tugas-tugas gawean. Benar-benar iya. Kemudian banyak juga dipermudah Tuhan. 7 tahun diseberuk uang 3 tahun anak pergi. Aku 7 tahun tiba-tiba disuruh ambil SK. Setahun di SMA 1 kayak aku itu tiba-tiba disuruh pulau ke unggulan, padahal katanya sulit. Nak ngejuk duit pulau segala macam pulau. Ya Allah, aku yang bodoh ini dipanggil ke sana tanpa meminta-minta, tanpa menyembah-nyembah kayak berhala. Tidak. Nah, untuk itulah benar-benar, dan ini kesempatan emas bagi kita semua Bapak Ibu. Ikutilah ini, apapun hasilnya itu untuk tetap kebaikan kita. Dan Bapak Ibu paling tidak mengubah mindset. Mindset itu perlu sekali dirubah. Kalau tidak, kita terjebak dengan mindset itu. Ternyata kelas itu menyenangkan. Anak-anak kita itu apa ya? Gimana rasa berdosa lah menurut aku tuh kalau kita tidak ketemu dengan sehari dengan mereka itu kan. Nah, kalau sudah ada perasaan feeling seperti itu, biasanya kita akan berbahagia jadi guru. Dan harus bangga. Tidak usah banyak-banyak memikirkan yang lain. Tetaplah kita di pendidikan ini. Inilah yang kita harus banggakan. Tidak usah mau jadi di keuangan segala macam itu. Tidak usah. Dan untuk itu peningkatan kompetensi, belajar terus, belajar dan belajar lagi, itulah kunci kita sampai kapanpun. Terus belajar terus. Jadi tidak belajar itu bukan anak baik kita baik. Kita juga tak belajar. Aku sudah belajar juga. Belajar nak dia ke diri. Sudah 2 tempat untuk diajak jadi dosen. Padahal saya tidak lagi. Saya harus belajar saya. Diberi Allah kesempatan. PGRI beri kesempatan ya Allah, jauh ya pula aku dari Agung nak ke PGRI Palembang itu. Uniski juga beri kesempatan Pak Eri untuk saya belajar saya. Itulah maknanya. Jadi sama-sama belajar. Anak kita belajar, kita juga belajar. Itu ya. Mungkin demikian Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih yang 4. Hari ini sudah saya postingkan ke Pak Efran. Yang belum segera untuk ikut. Tidak usah ditanyakan opo iki opo ulunya, tidak usah. Bukan urusan kita. Urusan kita yang aku bilang tadi, menyentuh setulus ikhlasnya anak-anak kita itu. Itulah harapan kita. Kita tidak berharap dengan anak yang sano yang hebat-hebat, yang di depan biji mata gitu inilah. Itulah anak kita. Mudah-mudahan ada nanti suatu saat kelak tersentuhlah jiwa raganya. Saya bilang tadi,
Tapi saya nasib menyuruh saya masuk IPS jadi guru bahasa Inggris, tapi jiwa raga saya sudah tersentuhkan sejak SD. Mudah-mudahan saya doakan guru yang menyentuh saya itu surga lah dia, ibu itu. Dan saya selalu mengingat wajah ibu itu. Kok dialah yang pertama, kenapa menyuruh saya? Faktanya saya hidup saya digelimangi oleh IPS. Masuk SMA, IPS, segala macam ilmuwan digali juga tentang IPS kan, kebahasaan itu. Tapi di jiwa raga saya ada IPA. Itulah makanya saya itu dengan orang IPA itu agak-agak sedikit berapliasi lah saya ya. Apa namanya itu? Iya, saya suka. Dan mudah-mudahan. Jadi banyak kadang-kadang, tapi pasti ada tantangannya Bapak Ibu. Aku ini, cak bencong bayari kau nih. Uang ke Bandung sini, anak nikmat ini kau ini nyari kembang. No, waduh, nggak tahu aku bencong. Iyo, kau di mana-mana jalan-jalan nyari kembang tulah. Tengok ibu ke rumah nyantai lah ya. Kalau ibu tuh kalau ngilim, tahu ngilim tak kamu tuh? Nyiri tuh, ya mungkin nyiri dia di sana. Kalau aku tak cari kembang, nggak tahu kenapa. Aku tak ngerti juga, ya. Di puncak Jaya Wijaya pun saya begitu, saya nggak ngerti saya. Kata bencong mereka, memang dia main-main. Kau ini bisa bencong ngapa? Duduk situ nyari kembang. Itu ya. Ya itu sedikit sikulimit, dan itu bisa terjadi dengan anak-anak kita, peserta didik kita, harapan kelak. Dan kita tidak bisa melihatnya dalam waktu 10 atau 15 tahun, 20 tahun. Bahkan aku bilang tadi, kita akan tidak bisa menyaksikannya. Tapi yang kuasa menyaksikannya, kita memberi warna pada seorang manusia. Itulah mulianya menurut saya seorang guru itu. Dia bisa mewarnai kehidupan seseorang. Untuk itu kualitas kita tingkatkan. Yang kata ibu tadi itu, kalau Bu Asna mulai misalnya anak-anak kita ini bisa diajak keliling gadis ini, mana sejarah gadis, bisa jadi kalau ada yang terinspirasi mau jadi apa lah ya, kira-kira surveyor kayak apa kayak itu lah yang kita sentuh tuh dikit-dikit itu. Mudah-mudahan, dan itu biasanya berbarengan dengan yang kuasa. Ilmu itu kan siapa pemilik itu Pak? Siapa pemilik ilmu? Ya Allah, bukan itu ini. Apa itu? Kalau dia pun ayakunnya sudah. Kalau jadi profesor itu pas hamil ini ngomong depan Pak Temi. Siapa Pak Temi? Rektor apa yang sebutnya tadi? Uang Kubang itu. Dekan ya. Dekan. Iya, dari mana dia bertanya? Di kuasa Allah itu. Justru uang yang mungkin hebat nak pergi ke Mekah 3 kali sehari dibaca, tak jadi apa-apa. Ilmu tak berkah. Mama aja bukan ini. Nah, kembali. Dan kita adalah wakilnya lagi. Tak banyak. Makanya saya bilang, saya pernah posting, semua orang itu guru. Siapapun dia, sekalipun tukang minta-minta pengemis itu bisa jadi guru kita. Pengemis itu, pengemis bisa jadi guru kita. Semua orang jadi saja. Semua yang bisa menginspirasi kita itulah guru. Ya. Nah, jadi mulianya Bapak Ibu. Saya suka dengan mulia. Jadi saya benar-benar memuliakan profesi kita ini. Ya, benar-benar memuliakan. Senang ini. Dan satu kata yang saya ucapkan, jadi guru itulah profesi yang terselamatkan. Ingat itu.
profesi yang terselamatkan di tengah ini, nggak tahu lah aku nyebutnya. Kadang-kadang saya juga akan khawatir dengan anak-anak, belum apa-apa sudah gajinya besar. Nah, hati-hati nak, kadang-kadang nggak enak juga kelak ujungnya. Kita terbiasa ya. Coba dari cak kami nih, waktu diangkat ayah gajinya 350 tahun 98, ngambil rumah tinggal 200. Nah, dan biasa jadi yang hebat-hebat itu kan. Nah, takut itu tadi, belum apa-apa udah gaji besar-besar puluh. Hari itu biasa kan, lupa pula. Jadi tidak senang-senang juga saya mengontrol aja dia. Yang penting kalian tenang, itu ya. Oke, demikian Bapak Ibu, Bu Febri, Bu Susamarika, Bu Meliri dan Bu Yeni ya, nama atau tidak baca pulang ini Pak Kata cuma putih masih SPD juga. Pergi lagi menunggu Bapak Ibu ya, pergi lagi menunggu, sempatkan untuk meningkatkan ilmu. Sekali lagi kita hanya terus ingin meningkatkan ilmu. Kata lain lah, cuma itu loh. Dan itu sunnatullah, kata lain. Supaya jangan cap, bud, cap bud. Nah, itu kan udah belajar. Iya, sudah ucap kan, pernah dengar cerita itu dah. Nah. Oh ya, ayat. Jadi terus belajar itu ibadah. Titik. Sekali lagi, belajar itu ibadah. Bukan teka-teka pintar, teka-teka hebat, tapi belajar itu ibadah. Karena kita yang tadi yang kayak gini masuk kelas, menyentuh tadi, persis itu ibadah. Tidak usah banyak-banyak, tidak usah duduk mendak dia jadi ranking profesor, nggak usah, sedikit saja, tapi menyentuh. Itulah ketulus ikhlasan kita, itulah yang menjadi ibadah. Tidak perlu juga Bapak Ibu nak jadi ustadzah ya, karena bukan. Tapi kalau dua-dua jago ini tak bagus pula. Jangan bikin aja. Ya kan Bu Emi kan lain di radio gitu kan. Nah, bagus. Aku tidak baca karena dia kata masakan diri. Jadi ustadz cabul aku nih. Ya. Jangan ustadz-ustadzan, tapi ilmu lagi. Gitu ya kan? Jadi itu udah yang ada ini baik itu. Banyak itu ilmu takut segala macam, akhirnya cabul dia. Gitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong, di depan itu di ruangan aku tuh masih banyak makanan. Coba bawa ke sini, mau pelihara. Iya, jadilah mengajar-ngajar perut. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, saya tetap semangat dan saya berbahagia sekali. Kita tunggu yang 2023 terus nyambung. Oke? Ya, berbahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Bapak Heriadin. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Heriadi MPD. Kita akan melangkah ke acara inti, acara selanjutnya yaitu pemaparan aksi nyata yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ibu Febrina Rismasari. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk membuka pemaparan pada forum diskusi hari ini yang kami beri judul implementasi pemahaman budaya positif
untuk membantu murid belajar dengan aman, nyaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, oke. Dari pembelajaran yang sudah kami dapat bahwa budaya positif itu terbagi menjadi seperti yang ada di depan yang digambarkan oleh MindMap, ya. Di situ ada disiplin, ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol guru, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti akan diturunkan lagi menjadi segitiga restitusi, lalu akan diturunkan lagi menjadi nilai-nilai kebajikan universal, dan akan diturunkan lagi membuat keyakinan kelas. Nah, ini yang akan kita mungkin bisa kita terapkan selama kita menjadi guru, ya. Jika ada yang baik, tolong diterapkan. Oke, next. Untuk yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, saya mau interaktif dengan Bapak Ibu guru, ya. Di sini ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Nah, jika ada A dan B, A itu Anda dan B itu adalah teman Anda, ya. Coba tolong sobekkan satu kertas atau pikirkan saja satu hal, satu benda yang kalian anggap berharga, yang esensinya itu luar biasa buat Anda. Lalu taruhkan hal itu di kepalan tangan Anda, ya. Nah, akan datang teman Anda, kita anggap si B, ya, untuk mencoba membuka, ya, kepalan tangan Anda ini, ya, dengan berbagai cara, baik paksaan, bujukan, dan lain sebagainya. Lalu apa reaksi Bapak Ibu? Boleh saya tanya? Ada yang mau kasih reaksi? Bagaimana Anda akan meresponnya ketika sesuatu yang Anda anggap berharga, yang Anda anggap esensi, ya, yang anggap rahasia, dipaksa atau diminta? Bagaimana respon Anda? Boleh saya minta? Boleh. Terima kasih Bu Febrina. Karena tadi kira-kira kita berandai-andai tadi ya, mengambil kertas, kemudian mempertahankan sesuatu yang harus kita pertahankan. Kalau saya pribadi tetap bertahan dengan genggaman tangan saya, dan walaupun itu tadi katanya dibujuk, dirayu, apalagi dipaksa, tetap saya pertahankan. Itu menurut saya. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau kasih pendapatnya? Pak Andi, boleh? Baik, terima kasih pada Ibu Febrina. Tadi kan Mbak Nanda rasanya hal yang kita genggam itu adalah penting, berharga bagi diri kita, dan terus ada yang bujuk supaya genggaman kita itu dilepas. Hampir sama dengan jawaban Bu Arda tadi. Nah, kalau bujuk saya itu tidak akan saya buka atau saya lepas, karena hal yang pribadi yang menurut saya penting itu tidak akan saya kasih tahu pada orang lain dan tidak akan saya berikan pada orang lain. Itu menurut saya. Oke, terima kasih, Pak. Ada lagi? Ada lagi Ibu? Ibu Hasna, boleh minta pendapatnya? Iya, genggaman tangan tadi. Menurut Ibu, apakah Ibu mau membukanya atau mau melepasnya? Ya, boleh. Ini boleh. Pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diberikannya kesempatan. Baiklah, kalau menurut saya begitu kita menggenggam, apa boleh itu tadi ya? Iya, bagaimana reaksi kita ketika ada orang yang ingin melihat atau membukanya? Menurut saya, jika kita akan membuka, tadi ada teman yang ingin melihatnya, melihat kebutuhan mereka dulu. Menurut saya, seandainya memang perlu, biarlah berlahan-lahan kita buka. Itu menurut saya. Tapi seandainya memang tidak perlu, menurut saya tidak dibuka. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Itu ya. Jadi
kita punya versi jawaban. Ada yang mau mempertahankan apa itu yang dia anggap penting, apa iya itu yang anggap esensial. Ada yang melihat dulu ini bisa nggak diterima. Kalau bisa diterima atau sesuai dengan kepentingannya boleh dibuka. Ya, nah di sini teori ini next. Ya, ini yang disebut dengan perubahan paradigma teori kontrol, Bapak Ibu. Di mana itu kita ilustrasikan antara kita dan siswa. Ya, kadang siswa itu merasa dirinya benar. Kita sebagai guru kadang memaksa mereka untuk melakukan hal yang kita kehendaki. Ya. Nah, di sini ilustrasinya seperti itu, sama seperti genggaman tangan kita. Anak-anak juga punya hak untuk mempertahankan yang disebut dengan kontrol. Ya, jadi seperti itulah ilustrasi kontrol terhadap guru dan murid. Ya, benar kata, ada yang harus dipertahankan dan ada harus yang dibukakan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Hasna tadi. Kalau dia memang baik, kenapa tidak kita buka? Ya, seperti inilah kami, Ibu, Bapak Ibu, seperti inilah kami membuka Bapak Ibu untuk mengikuti CGP. Itu hak Bapak Ibu. Ya, tapi ketika Bapak Ibu ngerasa ada yang baik dari kami, mengapa tidak Ibu bukakan pikiran dan hati Bapak Ibu untuk mengikuti CGP ini? Nah, jadi seperti itulah ya harapan kami pada Bapak Ibu. Kalau seandainya ini baik Bapak Ibu, apa yang kami terapkan ini bagus, ayo kami ikut bergabung. Inilah posisi kontrol yang ingin kami sampaikan dengan Bapak Ibu. Seperti itu juga posisi kontrol kita kepada murid. Ya, karena kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid, tetapi dengan berlahan, seperti ada mungkin masih membuka hati mereka, seperti kata Ibu Hasna, membuka hati mereka. Oh, ini bagus. Oh, ini memang diperlukan. Maka semoga mereka bisa membuka genggaman tangan mereka. Seperti itu. Ini yang disebut dengan perubahan paradigma teori kontrol. Oke, next. Ya, terus ada pertanyaan lagi. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Ya, siapa yang sesungguhnya memiliki teori kontrol? Siapa yang memiliki kontrol? Kitakah? Gurukah? Siswakah? Jadi siapa yang bisa mengontrol diri kita? Tidak ada, Bapak Ibu, jawabannya. Jawabannya yang bisa mengontrol diri kita itu kita sendiri. Kalau kita ngerasa oh ini bagus, maka kita akan membuka diri kita. Ya, itu. Jadi di sini ada stimulus respon sama teori kontrol. Stimulus respon seperti itu tadi, kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Ya, nah maka itu kita harus merubah Bapak Ibu, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kalau orang lain tidak suka, ya kita tidak usah paksa. Ya, semoga dia bisa membuka pikiran dia sendiri dari apa yang dia lihat dari kita. Itu yang pertama. Terus perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Anak-anak itu mungkin anak itu nakal. Dari pelajaran yang kami terima, kami selalu menyamakan persepsi bahwa anak tidak ada yang nakal. Hanya mereka membutuhkan, ada kebutuhan dasar yang akan dipenuhi oleh mereka. Jadi mereka itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Mantini tentang kebutuhan dasar. Jadi kalau kami belajar itu selalu mencoba untuk menyamakan persepsi tidak ada anak yang nakal. Jadi di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan harus kita ubah dengan teori kontrol, yaitu semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu. Jadi anak itu kalau dia melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, ya. Pasti, entah apa saja itu ada di dalam dirinya. Kalau dia lagi malas-malasan belajar, mungkin dia bosan, ya. Kalau dia mencoba untuk manjat pohon itu mungkin dia pengen kebebasan. Nah, jadi ada tujuannya, maka kita harus ubah cara mind map kita terlebih dahulu. Saya bisa mengontrol orang lain, ya. Nah, itu kan kita rubah. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri. Memaksa ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi yang seharusnya, bukan memaksa. Ya, modal berpikiran menang kalah, maka kita akan ubah dengan modal berpikiran menang-menang, atau dalam bahasa dosen kami itu win-win solution, ya. Ya, kita
berpikiran kamu menang, saya menang. Jadi tidak ada yang kalah dan menang. Next. Jadi perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol, ya. Saya tidak, ini bukan kata-kata saya Bapak Ibu, ini kata-kata dari Stephen R. Rogi, ya, dari Principle Center Leadership 1991. Dia mengatakan ini, bila kita ingin memajukan, berlahan-lahanlah, sedikit demi sedikit. Yang kita ubahlah sikap dan perilaku kita sendiri. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Yang kita ubah mindset kita terlebih dahulu. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Ubahlah Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, untuk mengubah orang, kita harus merubah diri kita dulu. Kita harus merubah cara berpikir kita dulu. Kita harus merubah bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita memandang anak-anak. Jadi siapa yang harus berubah? Kita dulu. Kita sebagai tauladan kalau menurut Ki Hajar Dewantara, ya. Next. Nah, masih panjang? Nah, masih dulu. Maka ketika ada posisi kontrol, maka akan ada kata disiplin. Ada pertanyaan lagi, banyak pertanyaan saya, ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Atau apa yang terlintas di dalam pikiran Ibu? Nah, boleh saya minta tolong lagi nih, nanya lagi nih. Apa yang ada yang terpikir dalam Bapak Ibu ketika ada satu kata yang disebut dengan disiplin? Boleh minta pendapatnya Bapak Ibu? Bu Emi? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekilas kalau kita mendengar kata disiplin itu ada sebuah aturan yang harus kita kerjakan, yang harus kita taati. Ada, kalau kita tidak taat, mungkin akan ada sanksi. Nah, itu yang terpikir kalau disiplin itu. Seberapa besar kita melaksanakan disiplin itu, konsekuen dengan disiplin itu, dan kalau kita tidak disiplin akan ada sanksi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Terima kasih Pak. Terima kasih pada Ibu Febrina. Disiplin itu merupakan sikap sadar diri dari dalam diri seseorang yang bersifat tanggung jawab tanpa ada paksaan dari luar. Itu saja. Iya, terima kasih ya Bapak Ibu atas responnya, ya. Iya, kalau kita untuk terbesit pasti kata Bu Emi tadi aturan ya Bu Emi ya, bagaimana. Nah, beda dengan Pak Eko. Kalau Pak Eko tadi ya kesadaran diri. Nah, coba kita buka slide-nya. Iya, makna kata disiplin di sini suatu yang dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia sesuai dengan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ya, yang kedua, disiplin juga memberikan kesempatan mereka mempelajari bagaimana cara mereka mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ya, berdasarkan motivasi internalnya, bukan karena hukuman, bukan karena sanksi, ataupun bukan karena penghargaan dan pujian. Ya, benar kata Pak Eko tadi. Jadi disiplin itu sebenarnya itu adalah kesadaran diri anak-anak sendiri, Bapak Ibu.
ya, yang diharapkan itu keluar dari motivasi internalnya, bukan karena hukuman, bukan karena sanksi, bukan karena penghargaan, pujian. Nah, itu yang kita harapkan di anak-anak kita, Bapak Ibu. Jadi kesadaran mereka sendiri untuk mendisiplinkan diri mereka sendiri, bagaimana mereka menggali dan bagaimana mereka bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia punya. Next. Ya. Jadi disiplin ini, positif ini, ya, karena dia disadarkan pada kesadaran diri, diharapkan bisa ada nilai-nilai kebajikan yang keluar dari anak-anak kita. Setiap nilai-nilai kebajikan, apa sih nilai-nilai kebajikan? Di sini nilai-nilai kebajikan adalah setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki satu tujuan. Ya, itu menurut William Glasser pada teori kontrol 1984. Bukan dari saya, Bapak Ibu. Saya belum punya teori sendiri, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum, ya, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi diharapkan nilai-nilai kebajikan ini diterima dimanapun dia berada, ya, bukan pada satu golongan saja, bukan pada satu lintas suku saja. Jadi diharapkan anak-anak ini memiliki nilai-nilai kebajikan yang dia dapat dari kontrol dirinya, dari disiplin dirinya. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya ambil, ya. Nilai-nilai kebajikan universal menurut International Bachelorate Primary Youth Program, yaitu program pendidikan yang mengacu pada murid usia sekolah. Jadi di sini dia menyatakan nilai-nilai kebajikan universal diharapkan anak-anak kita itu punya kasar toleransi, ya, punya rasa hormat, punya rasa integritas, bisa mandiri, bisa menghargai, bisa menjadi anak-anak yang bisa antusias terhadap segala sesuatu, memiliki empati yang baik, dan mempunyai keingintahuan sendiri tentang apa yang baik, ya, memiliki kreativitas, mampu bekerja sama dengan orang lain, dia memiliki kepercayaan diri dan bisa berkomitmen dengan apa yang dia lakukan. Nah, itu menurut IPU, ya, program pendidikan yang mengacu pada murid usia dini. Dan selanjutnya saya ambil lagi nilai-nilai kebajikan menurut Indonesia Heritage Foundation atau IFF yang disebut dengan 9 pilar karakter. Jadi kita mengharapkan anak-anak kita tuh memiliki satu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, religi, ya, karena kita pernah ngomong anak-anak itu memang harus kita arahkan kepada religius, ya, pada Tuhan. Terus memiliki kemampuan kemandirian dan tanggung jawab, anak-anak yang jujur, ya, anak-anak yang diplomatis, anak-anak yang hormat dan santun, anak-anak yang memiliki dermawan, suka menolong dan gotong royong, anak-anak yang percaya diri, kreatif dan bekerja keras, anak-anak yang memiliki kepemimpinan, keadilan, anak-anak yang baik, yang rendah hati, anak-anak yang toleransi, kedamaian dan kesatuan. Hampir sama, ya. Nah, next. Nah, ini yang diambil di Indonesia, ya, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita yang sekarang sedang kita jalankan, ya. Satu yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, ya. Yang kedua, anak-anak itu bisa mandiri, anak-anak itu bisa berpikir kritis, anak-anak itu bisa berkebinekaan global, anak-anak mampu bergotong royong, dan anak-anak mampu menjadi anak-anak yang kreatif. Nah, ini memang 1, 2, 3, 4, 5, hanya 6. Kalau kita lihat, coba kita bentangkan lagi seberapa banyak yang diharapkan oleh kita pendidik, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Harapan kita adalah anak-anak yang memiliki akhlak beragama,
harapan kita anak kita yang berpribadian, harapan kita anak-anak yang memiliki akhlak pada manusia, harapan kita akhlak pada alam, ya, harapan kita anak-anak yang memiliki akhlak dalam bernegara, ya, mandiri. Diharapkan anak-anak itu sadar, ya, sadar akan diri dan situasi, mampu dan beregulasi diri. Mampu. Yang ketiga itu gotong royong anak-anak mampu berkolaborasi sesama mereka maupun yang lainnya. Anak-anak yang mampu memiliki kepedulian, anak-anak yang mampu berbagi atau sharing. Lalu anak-anak berkebinekaan global. Di sini anak-anak yang bisa menghargai budayanya, ya. Jangan mereka hanya budaya luar, tapi dia tidak menghargai. Nah, ini kita harapkan memiliki komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab dan berkeadilan sosial. Bernalar kritis. Nah, di sini ya kita minta anak-anak memperoleh dan memproses informasi yang ia dapat dimanapun dia dapat. Jadi kita harapkan anak-anak itu berpikir kritis, jangan langsung ambil saja apa yang dia dapat, ya. Hoax lah itu tidak. Yang mentang-mentang di situ ada berbagi, yang hoax disebarkan. Maka di sinilah kita harapkan anak-anak yang bernalar kritis, mereka mampu memperoleh dan memproses informasi yang ia dapat, menganalisis dan mengevaluasi penawaran, merefleksi dan mengevaluasi apa yang ia dapat. Kreatif. Nah, kreatif ini memang benar-benar diharapkan untuk mereka nantinya ke depan, di mana mereka mempunyai gagasan-gagasan yang original, tidak ambil dari yang lain, ya. Terus memiliki karya yang original juga dan memiliki keluasan secara berpikir, ya. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan tentang nilai-nilai nilai-nilai positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, saya tutup dulu, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan dan keyakinan kelas. Ya, baik. Motivasi perilaku manusia. Jadi dari kata motivasi itu yang berarti merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Baik, terima kasih. Itu adalah motivasi, ya Bapak Ibu. Jadi pada hakikatnya motivasi itu terdiri dari dua macam, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ya. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan, saya akan mengambil contoh terlebih dahulu atas motivasi dari sikap yang sudah kita ambil. Nah, jadi ketika kita memakai helm pada saat berkendaraan, apa motivasi kita yang kita lakukan ketika kita menggunakan helm? Apa tujuannya kita memakai helm tersebut? Ada yang boleh jawab, Bapak Ibu? Jadi kan dari rumah kita pakai helm nih. Kita pakai helm di saat naik motor. Nah, jadi kita semua hampir pakai motor ya. Nah, tujuan kita pakai helm itu untuk apa? Ada yang boleh bantu jawab? Ya, Ibu Andra, silakan. Terima kasih Bu Susma Darika. Kalau menurut pendapat saya dan tujuan saya pribadi memakai helm dari rumah, otomatis menghindari dari panas, dingin, kemudian angin supaya nggak terlalu banyak yang masuk ke dalam kuping, lama-lama kebanyakan angin masuk angin. Satu lagi, kalau kita ke jalan raya, takut. Yang pertama takut kalau seandainya ada apa-apa di jalan raya. Yang terakhir takut ditilang polisi. Ini itu saja.
Baik, terima kasih Bu Arda jawabannya. Jadi ada dua ya dari jawaban Bu Arda. Dari yang pertama itu saya ambil untuk pelindung diri ya. Jadi untuk pelindung diri dari masuk angin, dari mungkin ancaman-ancaman yang kita tidak tahu nanti apa yang akan terjadi. Dan yang kedua itu takut dengan Pak Polisi ya Bu. Nah itu ya, jadi itu ada dua nilai ataupun ada dua motivasi di saat Ibu menggunakan helm tersebut. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Ya, Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tidak menggunakan ini ya, motor ya, cuman pakai helm itu sebenarnya karena aturannya kita harus memakai helm. Jadi itu. Ya, baik atas jawabannya Ibu Rizka. Jadi Ibu Rizka lebih ke mentaati peraturan. Nah, jadi nyangkut ke materi yang disampaikan oleh Ibu Febrina tadi. Jadi motivasi kita melakukan suatu kegiatan tertentu itu ada dua, ya. Jadi ada yang kita takut akan peraturan, yang kedua itu datang dari diri kita sendiri. Karena yang dinamakan dengan ekstrinsik dan intrinsik. Nah, kalau yang dari Bu Arda tadi, yang kalau biar kita aman, biar kita terlindung dari masuk angin, ataupun biar kita tidak terhindar dari kecelakaan, itu adalah motivasi diri kita atau kesadaran diri kita, tanpa harus ada aturan-aturan yang mengikat gitu. Ya, jadi, oh aku pakai helm ini untuk biar aman gitu. Jadi itu datangnya dari dalam diri. Jadi kalau seandainya seperti yang Ibu Rizka tadi, kita takut akan aturan tertentu, berarti kita berpacu atau berpedoman pada aturan. Oh, nanti ada Pak Polisi nih, apalagi sekarang lagi musim razia, jadi harus pakai helm. Nah, kalau nggak pakai Pak Polisinya, nah, tidak ada polisinya, mungkin kita nggak pakai helm, gitu, ya kan? Jadi itu ada dua. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah itu yang mungkin tergolong dalam jawaban Bu Rizka tadi, ya, motivasi kita melakukan sesuatu. Jadi kita pakai helm biar terhindar dari tilang polisi. Nah itu ya, jadi kita itu akan menghindari ketidaknyamanan tersebut. Nah jadi ini adalah contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Gitu. Jadi karena takut dihukum ini merupakan termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik dari luar. Ya, jadi dia karena takut dengan guru, baru dia melakukan hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seseorang melakukan kegiatan tertentu atau melakukan aktivitas tertentu dengan harapan imbalan gitu. Jadi di sini murid melakukan disiplin agar ia mendapatkan imbalan, berarti pamrih lah istilahnya. Jadi dia melakukan hal-hal tersebut biar dipuji, biar mendapatkan hadiah, mungkin itu, ya. Jadi itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Nah yang terakhir yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah ini tadi jadi contoh helm tadi itu untuk menjaga keamanan, mungkin untuk biar kita terlindung, itu datangnya dari dalam. Jadi contohnya di sini adalah murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, ini merupakan motivasi. Ya. Jadi itu yang diharapkan. Jadi biar murid kita itu bisa dengan sadar mungkin melakukan sesuatu itu tanpa harus jenguk guru dulu, ya. Mereka berpakaian rapi bukan hanya ada kita, tapi tidak KTI itu pun mereka tetap berpakaian rapi gitu. Itu harapannya di situ. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kita di sini ada juga pengen menerapkan disiplin tapi ternyata masih gagal atau salah. Yang pertama yaitu dengan konsep hukuman. Mungkin masih banyak diterapkan atau masih juga ada yang kita pakai ya. Ternyata hukuman itu masih kurang tepat ya kan. Karena di dalam hukuman, kalau dengar kata hukuman, hukuman itu bersifat seperti apa? Menakutkan ya, suatu hukuman. Jadi hukuman itu merupakan balasan tindakan yang tidak baik. Jadi muridnya itu dihukum. Kalau dia tidak kerjakan PR, mungkin disuruh
apa namanya, hormat di bendera, ya, atau tidak mengikuti pelajaran. Jadi hukuman itu bersifat menyakitkan. Jadi bersifat menyakitkan. Kemudian selanjutnya itu dia tidak nyaman. Ya, jadi murid itu kalau kena hukum pasti sudah merasa tidak nyaman lagi. Terus juga murid juga menjadi takut, pastilah, ya kan? Kalau seandainya guru sering menghukum ataupun kalau muridnya salah kita langsung menghukum, pasti muridnya takut, gitu. Ya. Kemudian memaksa, ya, hukuman itu bersifat memaksa. Selanjutnya adalah murid menyembunyikan kesalahannya karena dia takut, ya. Jadi dia takut tadi. Jadi kalau ada kesalahan dia pasti langsung sembunyi, ya. Dia tidak akan berani untuk mengungkapkan kesalahannya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Itu merupakan nilai-nilai konsep hukuman pada disiplin dengan identitas gagal. Selanjutnya itu penghargaan. Ya. Jadi penghargaan ini ternyata ada nilai-nilai yang ada identitas gagalnya, karena di dalam penghargaan itu ada nilai-nilai yang pertama itu adalah tidak efektif, ya. Karena di dalam penghargaan itu murid itu kalau yang nggak dapat penghargaan mereka merasa apa namanya, iya kecil hati, gitu kan? Itu jadi kok aku udah dapet ya, padahal nilai aku cuma selisih dikit, aku lebih rajin loh dari si Anu, itu kan? Jadi itu ternyata kurang efektif. Yang kedua itu adalah merusak hubungan, itulah tadi bersangkutan, ya kan? Mungkin nilainya dia lebih aktif atau lebih ini, ternyata pas pembagian rapot kawannya yang dapat hadiah, dianya tidak, gitu, ya kan? Selanjutnya adalah mematikan kreativitas. Yang sudah juara, mungkin juara 1 dapat hadiah. Jadilah berarti aku dengan prestasi aku yang seperti ini aku sudah dapat hadiah. Tidak usah lagi dikembangkan dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Jadi cukup aku dengan kemampuan yang seperti ini saja. Aku nggak dapat hadiah, gitu kan? Selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Nah, itu jadi penghargaan itu bukan merupakan salah satu apa namanya konsep disiplin juga ternyata. Jadi makanya sekarang kan ada kurikulum 13 itu tidak meranking, ya, karena menghindari hal-hal yang seperti ini, ya. Jadi semua anak itu tidak ada anak murid itu ya bodoh, semuanya itu pintar, ya, bagus semua. Tapi kadang mereka di bidang masing-masing, tidak, mungkin ada yang di akademik, ada yang di kesenian, ada yang di olahraga, ya. Jadi murid itu semuanya sama, pintar semua. Oke, next. Oke, lanjut ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi gagal, ya sekarang sukses. Nah, jadi kalau tadi ada hukuman dan penghargaan, yang sekarang ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini hampir sama dengan hukuman, ya. Tapi kalau kita dengar kata-kata konsekuensi itu apa? Kira-kira konsekuensi apa? Ya, ada yang rekan-rekan sekalian ingin berpendapat, konsekuensi itu apa? Ya, ada yang mau coba jawab, Ibu Ayu? Apa yang terlintas konsekuensi? Apa itu konsekuensi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan sebagian pemikiran saya tentang sebuah kata konsekuensi. Itu menurut saya itu adalah kesepakatan dari yang sudah diperjanjikan atau peraturan yang sudah disepakati sebelumnya, gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Ayu. Jadi konsekuensi itu ada kesepakatan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi berbeda dengan hukuman itu mungkin langsung spontan ini dihukum. Nah, tapi kalau konsekuensi itu mungkin kita awalnya sepakat dulu. Nah, kalau seandainya melanggar, kakek bakalan seperti itu. Nah, itu
itu adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini itu yang pertama penguatan jangka pendek, ya, karena di dalam situ kan ada pengawasan atas tindakan yang dilakukan, ya. Jadi kita sebelumnya mungkin di kelas ataupun di pelajaran, ya harus ada konsekuensinya dulu. Kita membuat konsekuensi. Yang kedua yaitu perlu monitoring berkelanjutan, ya. Jadi diawasi terus tentang apa perilaku yang sudah kita sepakati bersama. Yang selanjutnya adalah stimulus dan respon. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, itu adalah stimulusnya. Jadi seandainya peserta didik itu mengeluarkan baju di dalam kelas, nah itu adalah stimulusnya. Respon kita seperti apa? Kita lihat konsekuensi yang sudah kita buat secara bersama. Kemudian murid lebih menghormati peraturan, karena peraturannya itu berasal dari murid itu sendiri, bukan kita pribadi, bukan guru yang menentukan, tapi bersama-sama. Selanjutnya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, jadi ketika mereka melakukan suatu kesalahan, mereka langsung tahu, oh ini salah satu konsekuensi yang sudah pernah dibuat. Selanjutnya adalah restitusi. Ya, nanti akan saya jelaskan restitusi itu apa. Di dalam restitusi adalah murid diharapkan untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Ya. Yang kedua adalah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut ke kontrol, dirinya memegang kontrolnya diri sendiri. Lanjut, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ya, next. Ini adalah pendekatan restitusi. Ya, apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ya, jadi restitusi ini ketika peserta didik mengalami kesalahan, guru hanya menjadi fasilitator saja. Jadi di sana murid diusahakan untuk menyadari kesalahannya sendiri atas apa yang sudah dia buat. Dan juga murid setelah dia sadar dengan apa yang dia buat, dia harus membuat penyelesaiannya dari kesalahannya tersebut. Apa langkah selanjutnya yang harus dia kerjakan atau dia perbaiki dari kesalahan yang sudah dia buat. Ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, akan tapi belajar dari kesalahan. Ya, jadi kalau kita temukan murid kita di kelas yang melakukan kesalahan, jangan langsung dicek ya. Jadi kita belajar dari kesalahannya. Kita telusuri dulu dia melakukan kesalahannya itu karena apa. Ya, jadi mungkin ada murid yang makan di kelas, mungkin kan kita tanya dulu, kenapa nggak makan di kelas? Atau jangan langsung kita, kamu tidak boleh makan di kelas seperti ini, seperti itu. Tanya alasannya kenapa. Mungkin di rumah tidak sempat sarapan dan dia mempunyai sakit mah. Kalau tidak makan mungkin dia pingsan. Nah itu bersangkut paut dengan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah memperbaiki hubungan. Apabila kita menerapkan restitusi, peserta didik itu tidak akan takut dengan kita. Kita akan sharing dengan mereka. Jadi kita tanya benar-benar apa sih yang terjadi, dan mereka akan menceritakan apa yang sesungguhnya mereka alami. Makanya tidak ada murid yang bodoh, tidak ada murid yang nakal, hanya kan mereka tuh mempunyai kebutuhannya. Jadi mereka berusaha mengekspresikan kebutuhan mereka masing-masing gitu. Selanjutnya adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan untuk selanjutnya bagaimana caranya biar kamu tidak makan di kelas. Jadi kita tawarkan dulu. Nah nanti peserta didik itu akan memberikan solusi. Bu, nanti saya akan seperti ini. Ya, jadi di sini bukan kita yang menentukan, tapi kita hanya menjadi stimulusnya di situ. Selanjutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita menuntun dulu, kita yakinkan agar dia sadar akan apa yang dilakukan itu ternyata belum tepat. Mencari kebutuhan dasar
yang mendasari tindakannya. Ya itu tadi ya. Jadi kalau makan di kelas mungkin dia lapar dan dia ada penyakit tertentu, atau mungkin di rumah tadi kesiangan nggak sempat makan, jadi mengharuskan makan di kelas dengan sembunyi-sembunyi. Fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. Jadi kita di sini menumbuhkan karakter anak agar bisa lebih baik, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi setelah kita cari sebab akibat yang terjadi, kita cari solusinya seperti apa. Kemudian terakhir anak akan berjanji tidak akan mengulangi apa yang sudah mereka lakukan di kelas yang kurang tepat tadi. Next. Nah ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Contoh kasus yang saya ambil di sini adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Bentuk tindakan yang tergolong ke dalam hukuman adalah guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu adalah bentuk hukuman. Ya, ada nggak ini Bapak Ibu yang sering melakukan? Kalau siswa ada kerjakan PR, ya disuruh tegak depan bendera 10 menit. Ya, itu berarti itu tergolong ke dalam tindakan hukuman, ya kan? Jadi dengan hukuman tersebut, makanya tadi ada dalam nilai-nilainya siswa akan menjadi takut. Ya, jadi kalau sudah melakukan seperti itu, kita lihat yang sebelahnya, konsekuensi. Bentuk konsekuensinya apa? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan mungkin nanti ya mengerjakan pada saat istirahat. Itu adalah konsekuensi. Jadi PR-nya tetap dikerjakan, tapi nanti pada saat istirahat. Nah, untuk bentuk restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi ditanya si anak itu, kenapa sih PR-nya tidak dikerjakan? Apakah karena memang malas, ataukah memang ada pekerjaan lain yang mungkin membuat anak tersebut berhalangan membuat PR tersebut? Nah itu kita tanya dulu. Jadi kita klarifikasi, kita ajak bicara dulu anak tersebut. Selanjutnya di dalam bentuk hukuman lain yaitu guru marah dan murid menjadi takut. Gitu. Jadi kalau kita jenguk murid yang ngerjain PR langsung mencah-mencah, nah muridnya takut. Jadi berikutnya lagi dia mengerjakan PR bukan dari hati, tapi karena dia takut dengan kita. Ya. Terus konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tuh. Ya. Selanjutnya di restitusi adalah guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, jadi di sini pilihannya. Jadi kita mau jadi guru yang seperti apa? Ya, apakah guru dengan hukuman, dengan konsekuensi ataupun restitusi? Gitu ya, Bapak Ibu. Next. Ya, keyakinan kelas ya. Ya, jadi keyakinan kelas di sini. Keyakinan kelas itu bisa kita pakai ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu adalah kita membuat suatu peraturan kelas dengan bersama-sama siswa tersebut dengan mengambil nilai-nilai positif yang ada di kelas. Nah untuk membentuk keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, ya. Yang kedua berupa pernyataan universal. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja, ya, tetapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya adalah semua warga sekolah ataupun warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah ini jadi kita sebelum mulai belajar, baik guru maupun wali kelas itu langkah bagusnya kita buat keyakinan kelas dulu, ya. Jadi ini pas waktunya untuk kita menerapkan membuat keyakinan kelas. Kita ajak seluruh anggota di kelas dan kita membuat keyakinan kelas tersebut, ya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pada materi selanjutnya yaitu tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan
dan keyakinan kelas. Ya. Next. Motivasi perilaku manusia. Jadi dari kata motivasi itu yang berarti tentang kebutuhan dasar manusia dan yang berkualitas. Next. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa ingin terima, kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat sosiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Di sini saya akan contoh beberapa kasus ya. Misalkan ada siswa namanya Nasya Doni ya. Dia ini misalkan biasa mengambil kawannya. Terus kawannya mempertemukan kepadanya. Nah, yang saya tanya kebutuhan apa yang diperlukan si Doni tadi. Kalau seandainya si Doni itu jawabannya ia ingin mengambil kawannya karena dia lapar, ya. Karena dia ingin lapar, tidak ada tersimpan atau tidak memenuhi kebutuhan kira-kira Ibu. Ya, artinya si Doni tadi kebutuhan yang dipakai untuk bertahan hidup. Yang kedua itu kebutuhan kasih sayang dan rasa terima, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan terima meliputi kebutuhan akan hubungan dan kondisi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan hal baik seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan atau kelompok di mana kita tergabung. Contoh kata tadi, ya, si Doni tadi yang mengambil kawannya. Kalau seandainya contoh si Doni tadi yang mengambil temannya karena dia merasa senang, ya, merasa senang, ya. Terus temannya melapor kepada rumahnya. Terus pas gurunya tadi manggil walinya atau kawannya yang sekolah, artinya kebutuhan apa yang dikasih Doni tadi? Artinya kebutuhan ya kasih sayang dan rasa ingin terima. Kalau seandainya ibu berikan ke wajahnya, pasti menjelaskan kalau Doni tidak seperti ini, ya, karena dia mengambil kawannya dan rasa ingin diperhatikan. Artinya kebutuhan yang diperlukan oleh Doni adalah kebutuhan kasih sayang karena ingin diperhatikan, ya, diperhatikan oleh temannya atau kawannya. Next. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengetahuan atas kemauan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi tampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Contoh lain tadi ya, si Doni tadi yang mengambil kawannya tadi, seandainya ditanya oleh gurunya dan dia menjawab, yang mengambil kawannya adalah yang hebat di antara hebat, dan ternyata temannya takut dengan si Doni tadi. Artinya kebutuhan apa yang diperlukan oleh Doni adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan kemampuan karena dia ingin merasa hebat tadi. Yang keempat kebutuhan kebebasan atau kebebasan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian atau otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan. Mereka banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal menarik. Kita langsung ke si Doni tadi ya.
Maka kebutuhan yang dibutuhkan ini adalah kebutuhan kebebasan. Karena ingin makanan bervariasi, tidak ingin itu saja. Yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan kesenangan ya. Itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi ya. Seperti juga kalau kita mengajar ya, karena anak-anak pada dasarnya senangnya yang bermain sambil belajar ya. Nah di sini saya akan sesuai tadi. Kalau jawaban sejauh ini dia mengambil bekal kawannya karena ingin iseng ya dan ingin melihat reaksi kawannya yang kesal tadi. Itu kebutuhan yang dibutuhkan ini adalah kebutuhan kesenangan. Ini contoh tadi Bapak Ibu ya, saya belajar tadi tadi. Nah di sini ada di sini ada kasus ya. Di sini ada Dinda, anak 3 SD. Begitu tiba di rumah pulang sekolah dari sekolah menangis dan mengambil pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Wani. Gurunya menurut Anda kebutuhan apa yang dapat dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Wani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda dari itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda? Besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi. Nah, seandainya jawaban Dinda, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, enggak seru jadinya. Artinya di sini dia membutuhkan kebutuhan. Ya, kebutuhan kesenangan. Saya minta pendapat Ibu ya, silakan Ibu yang Bapak Ibu lakukan. Kalau seandainya kasus seperti Dinda tadi. Suruh diam tuh lama. Rina udah bilang ini diam tuh lama. Kamu hanya nyanyi di luar mana suaranya. Ya, ada pendapat lain Bapak Ibu? Siapa yang berarti? Ya. Dia dengan nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tanya kenapa dia nyanyi. Kemudian disuruh nyanyikan. Kasih 2.000 biar berdiri. Itu jawaban yang benar enggak? Itu jawaban yang benar enggak? Terima kasih tanggapan dari Bapak Ibu ya. Terus kasus kedua seandainya ya. Jawaban ibu tidak menyapu hari ini pada pakai jepit rambut baru. Itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh Dinda adalah kebutuhan kasih sayang dan ingin dan rasa terima ya kalian ya membutuhkan perhatian yang tinggi dari ibu gurunya banyak tadi ya.
Yang ketiga, seandainya Dewan Bina bosan masa pelajaran rumah itu aja dengan ibu aja. Artinya kebutuhan yang Dinda tadi kebutuhan kebebasan. Nah sekarang kita tanyakan dengan apa? Seandainya si Dinda tadi adalah kita. Apa yang boleh melakukan? Apa yang boleh melakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan coba menjawab. Menurut saya, kita akan fokus kepada kita yang agak khusus tadi ya. Jadi yang pertama kita ambil, menurut saya, anak itu harus disampaikan dulu, harus disampaikan dulu, dikasih perhatian dulu. Seandainya tadi yang pakai dikipir ditegur, oh kocaknya anak-anaknya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin kebebasan tadi ya, kita cari solusi dalam masalah itu. Misalnya dikasih soal yang lain dan yang lain itu satu. Atau anak itu disuruh tentang tulisnya ini itu menurut saya ya. Saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kepada saya ya, luar biasa penanya. Memang ya seandainya anak bosan dengan karena metode yang digunakan itu aja. Biasanya tidak kita juga lebih lagi memperingat metode atau media yang lebih menarik lagi. Setelah itu lebih sampai tidak bosan dengan cara-cara kita ya. Yang bagaimana ya tadi tidak menyapa, tapi anak itu menggunakan kasih sayang. Saya tidak lebih memperhatikan si anak tadi ya dengan perhatiannya tadi. Yang keempat, seandainya Dewan Bina kesel dan waktu tidak rapi, malah ibu menunjukkan teman-teman itu di depan kelas. Artinya kebutuhan yang dibutuhkan Dinda adalah kebutuhan penguasaan. Seandainya posisi Dinda itu sebagai kita, tindakan apa yang upaya melakukan? Mungkin kasus ini gurunya agak ekstrim ya. Satu sisi terkadang guru yang anaknya atau anaknya pria mudah-mudahnya Yon senang dengan guruan itu. Tapi kalau tipe anaknya adalah pendiam, sensitif, dia juga kan lihatnya kasus gambar ini banyak jadi apa istilahnya dia kecil. Kalau kasih nilai guru jelek, laju kayak bapak mengambil. Sebenarnya kayak anak kecil itu mengambil bukan perlu nilai, perlu kita tahu ceritanya fungsi dari kalimat itu sama dia itu. Ya seharusnya lihat aja gambar-gambar kartu tadi latihan itu tidak bentuknya. Tapi bagus ada cerita tersendiri. Nah itu mungkin seni paham menilai karya dia. Jadi sebenarnya guru ini itu untuk tata. Jadi kita sihir harus bisa menambah anak-anak. Jadi ketika kamu mengarahkan anak harus pas. Oh ini senang pujian. Memang lihat dia kalau anaknya cenderung luar biasa sih senang pujian. Ya sana ketika ada pujian, tumbuh kasus. Itu mungkin ibu menjawab pertanyaan yang berbagai. Apresiasi banyak luar biasa ya. Tangan-tangan khusus memotivasi kita yang ada di sini. Langsung dunia berkualitas
yaitu tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa dari sisi alam, hal-hal dan apa saja yang baik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Itu menurut William Glasser. Menyebutkan sebagai semacam album foto. Ya, sehingga isinya tidak terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar baik ya dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat umum dan universal, sedangkan yang berkualitas unik dan personal. Ya, jangan saja di sini dan dunia berkualitas, siapa antara yang paling penting dalam hidup Anda tuh? Iya, atau keluarga ya. Ini ya, kesimpulan dari pembahasan tadi, guru dapat mengetahui apa saja kebutuhan dasar manusia atau siswa dan menyadari bahwa kebutuhan siswa itu berbeda. Guru bersemangat untuk melakukan perubahan secara menjaga yang dirasakan tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, kebutuhan setiap anak berbeda. Jadi perlakuan juga, perlakuan juga mereka berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang yang rasa ingin diterima, kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan lain-lain. Di sini bagaimana Bapak Ibu akan kasusnya? Misalkan ada siswa atau yang namanya Sidoni. Gunakan singkat otak tenaga kerja Bapak Ibu. Kita akan mengadakan eksperimen dulu ya. Bapak Ibu, Bapak Ibu, nanti sambil dulu kedengaran nyanyi ini kepala, pundak, lutut kaki ya. Nah, biasa. Ya, ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Kita dulu ya. Tapi kita bisa apa? Bapak Ibu, mungkin sama-sama melihat nyanyi ini kepala, lutut kaki, ya. Lutut kaki ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ikuti saja kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Lutut kaki. Ikuti kata-kata ya, bisa kita sama-sama. Kalau saya kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ikuti saja kata-kata saya. Kepala, pundak, lutut kaki ya. Itu dong saya. Ini kita balik. Hukummu yang salah. Kalau saya kepala, tapi saya pegang pundak. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya ya. Gerakan untuk penonton. Iya. Untuk penonton. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Baik kepala, pundak. Ikuti kata-kata saya. Pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki. Oke, luar biasa. Itu yang Bapak Ibu masih bisa dimulai. Di depan ada sarapan kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki. Nanti masuk ke kaki. Oke, luar biasa. Di sini saya akan melakukan 5 posisi kontrol dalam restitusi.
ternyata Bapak Ibu masih konsentrasi karena di depan ada sarapan di mana restitusi ini biasa kita kita lanjut ke materi terakhir ya Bapak Ibu. lihat bagian terakhir ya anak murid kita itu dalam Tapi masih angka 1 kesalahan yang dimana dalam 5 posisi saya akan mendapatkan 5 posisi kontrol dalam restitusinya. 5 Tadi ada dibahas oleh Ibu Rika mengenai restitusi. atau kita lakukan Dimana restitusi ini biasa kita lakukan kepada atau ada lihat pengertian dilakukan oleh dalam anak menciptakan muda kita itu dalam melakukan suatu disiplin kesalahan. positif Di yang mana berpusat pada dalam 5 posisi kontrol restitusi ini ada yang dikatakan atau ada 5 ya, pastinya ada 5 posisi yang biasa kita terapkan atau kita lakukan selama ini di lingkungan sekolah di kita. mana guru Next, perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam adapun ruangan pengertiannya kelas itu dalam masing-masing. menciptakan Apakah telah disiplin positif yang berpusat pada murid yang selama ini kita lakukan, ada yang dikatakan atau dikembangkan oleh dia dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol, di mana guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruangan kelas posisi kontrol yang dilakukan seseorang. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat kepada murid? Apakah sudah memperdayakan murid? Apakah sudah memiliki murid? posisi ini sudah bagaimana dapat diterapkan? dalam Melalui rangkaian riset ini berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glaser-Bos, yaitu berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang, yaitu ada baik itu guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol pada muridnya. Jadi mungkin kelima posisi ini sudah selama ini Bapak Ibu terapkan dalam menghadapi sebuah kasus atau permasalahan. Tadi sudah kita bahas kalau murid kita lebih ke basicnya fisik atau yaitu ada biasanya kalau jadi itu ada membangun besar ya Bapak Ibu kita merasa bersalah agar teman pembantau kita harus manajer memain fisik dulu kepada siswa ya itu bagian posisi kontrol atau dengan tadi sudah kita bahas kalau masuk itu lebih ke basicnya fisik atau verbal. Biasanya kalau mungkin atau mungkin tak sama kali jangan dulu itu biasanya mau mistar ya Bapak Ibu kita untuk mengajar sekarang apabila bisa mendidik siswa kita harus main fisik dulu kepada siswa. tidak pada siswa bagian jadi kita sebagai seorang guru atau juga dengan bisa partisipasi yang kasar itu untuk sangat sekali itu membuat rasa ada sedikit atau mungkin tak sama sekali tidak pernah kita lakukan karena keadaan sekarang apabila ada yang fisik atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas itu akan menjadi viral. Jadi kita tidak bisa belajar. Mungkin bisa memposisikan diri sebagaimana seorang guru kita selanjutnya itu membuat rasa bersalah. Di sini mungkin bahwa di dalam dengan membuat rasa bersalah ini kita lemah lembut kepada siswa. Misalnya ada sebuah kasus terjadi pembelajaran yang anak-anak tidak ada tertib saat belajar. Mungkin ayolah dengan ini mungkin mengatakan ayolah anak-anak kita sahabat ya meninjau kembali keyakinan kita sebelumnya bahwa di kelas biasanya ingin mungkin dengan lemah lembut dengan berkata sopan kepada siswa sehingga ya misalnya ada murid yang pembelajaran masalah ya yang aktif dia dan ngomong dengan kita yang ada juga dengan posisi teman itu mungkin lebih berat atau seperti sahabat ya siswa antara siswa dengan murid seperti wali kelas yang biasanya ingin mencuit atau mengulik suatu masalah dengan muridnya ya misalnya ada murid yang selalu ada masalah ya sehingga dia tidak ngomong dengan rasa Bapak Ibu ini siswa biasanya kita harus mendekati siswa itu bahwa dia bisa merepet atau kita merasa senang dengan itu sehingga permasalahan dari siswa utarakan apa kenapa ibu anak tersebut merasa tidak bersemangat dalam belajar atau pelajaran dia selama ini sudah kita terapkan yang contohnya kemarin itu Ibu Ayu rasa teman ini siswa mendekatkan siswa dengan siswa yakin bahwa dia bisa sharing kepada guru dengan adanya rasa teman rasa senang dalam menerima sehingga permasalahan dari siswa itu dia disampaikan kepada guru yang bersangkutan yaitu bisa dimuatkan dengan wali kelas atau guru mata pelajaran kalau selama ini bisa sudah kita terapkan yang contohnya
yang bisa mendapatkan sesuai dengan masa pemandatan sahabat sehingga diuliklah oleh Ibu Ayu itu sehingga tahulah itu pokok masalah dan siswa itu dan alhamdulillah siswa itu terselesaikan masalahnya terselesaikan ini dari ke basic ke guru BK karena guru BK itu adanya salah bukti fisik bisa bukti kesalahan dari siswa kita sebagai pemantau juga penyelesaiannya itu ini kalau sebagai pemantau ini karena kita di sekolah itu ada suatu aturan yang itu dengan bukti jadi kita sebagai nah pengawas kami sepakat siswa itu sesuai dengan aturan di sekolah ya di sini ini lebih ke basic ke guru BK karena guru BK itu ada suatu bukti dalam penyelesaiannya kesalahan dari siswa itu sehingga dalam penyelesaiannya itu karena cara pemantauan yang manajer ini kita menggunakan kasus restitusi yang dikatakan oleh Ibu Rika sepakat yang adanya penyelesaian sendiri dari calon guru siswa di tersebut sini sehingga menghadapi semua berkaitan selesaikan dan atau kasus apa saja dan ada pula dalam penyelesaiannya itu posisi manajer ada segitiga restitusi karena posisi yang manajer ini terapkan kita menggunakan kasus restitusi yang dikatakan oleh Ibu Rika tadi yang adalah penyelesaian sendiri dari siswa tersebut sehingga dari siswa terselesaikan dan dari guru juga terselesaikan dan ada pun dalam segitiga restitusi ini ada 3 bagian posisi manajer ini ada segitiga restitusi ya Bapak Ibu yang mungkin selama ini kita terapkan sudah kita terapkan dalam menghadapi kasus di siswa ini di sini saya lebih kasus ke identitas misalnya si Amira berbagi informasi saja sehingga dalam segitiga restitusi ini ada 3 bagian mendapatkan nilai kecil sehingga next Ali mengolok-olok yang bagian kedua itu dan Amira menangis. Nah, menstabilkan identitas dulu kita panggil ada sebuah kasus menstabilkan identitas misalnya kita menyuruh si Amira itu nangis gara-gara diceritakan oleh si Ali mengapa si Amira mendapatkan nilai kecil sehingga apa hal itu terjadi Ali mengolok-oloknya dan Amira yang kedua validasi kebutuhan. Di sini kita harus menstabilkan identitas dulu kita panggil si Ali itu ada kenapa tadi menstabilkan identitas kita menyuruh siswa untuk menceritakan secara detail kronologisnya mengapa si Amira itu menangis sehingga mengapa hal itu terjadi mungkin harus kita kontrol sebagai dan yang kedua validasi jangan sampai lagi mungkin di sini mengapa Ali mengolok-olok mungkin dia ingin ada tadi kebutuhan penguasaan karena diri itu mendapatkan nilai lebih besar dari Amira sehingga dia disebut penguasa sehingga nanti di sini ada kebutuhan yang harus kita mau sebagai terserah bahwa jangan sampai lagi dengan cara menanyakan keyakinan di sini kita menanyakan keyakinan bahwa hal yang Ali lakukan tersebut tidak baik untuk Ali maupun untuk Amira sehingga jangan sampai terjadi lagi hal tersebut mengulangi lagi sehingga nanti ada kesepakatan yang dilakukan oleh Ali dengan cara menanyakan keyakinan yaitu bagaimana tindakan yang harus Ali lakukan terhadap Amira itu yaitu dengan cara meminta maaf dan tidak akan mengolok-olok atau memberikan nilai ke Amira maupun ke orang lain dengan cara kita menanyakan keyakinan tidak akan mengulangi lagi dan menepati keyakinan yang sebelumnya itu disepakati pada awal pembelajarannya itu bertanggung jawab dan tidak sombong. Mungkin seperti itulah garis besar dari segitiga restitusi yang selama ini yang mungkin kami dapatkan dari pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai implementasi budaya positif dan nyaman dan aman sesuai dengan filosofi pada bagian terakhir saya mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kembali saya ini Bapak Ibu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai implementasi budaya positif yang nyaman dan aman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada bagian terakhir saya mengenai 5 posisi kontrol itu tadi hasil pemaparan diskusi kami. Saya akhiri wassalamualaikum kita membahas ke selanjutnya yaitu
tanggapan, ya kita berdiskusi di sini. Jadi tanggapan dari rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, dari apa yang sudah kami paparkan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, itulah tadi hasil Ada yang ingin diskusi disampaikan? kami. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu tanggapan. Ya, kita berdiskusi di sini. Jadi tanggapan dari ada yang ingin disampaikan? rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, Tanggapan dari apa yang sudah kami paparkan pada hari Mungkin ini. ada yang pengen ditanyakan? Ya, ada yang ingin Boleh disampaikan waktunya. Kepada teman-teman guru sekalian. Boleh. Kalau bisa kami jawab, kalau nggak bisa saya jawab. Tanggapan, Assalamualaikum. mungkin ada yang pengen ditanyakan, ya boleh dipersilakan waktunya. Ketemu anak ketika kita mengajar, tiba-tiba ada apa yang dilakukan. Boleh. Kalau bisa kami jawab, kalau nggak bisa kami berusaha jawab tetap. Mungkin ada yang punya pengalaman bagaimana menyelesaikannya. Kalau misalnya dikaitkan dengan situ juga restitusi. Kalau di luar dari konteks kita mengajar kan kita punya banyak waktu ya. Tapi kalau di kelas biasa tidak mungkin segitiga restitusi itu kita pakai sementara kita lagi ngajar suasana. Sementara waktunya terbatas. Tapi ada anak nih yang harus kita tangani. Bagaimana menyelesaikannya? Kalau misalkan dikaitkan dengan segitiga restitusi ini. Kalau di luar dari konteks. Baik, terima kasih Pak Ali pertanyaannya. Jadi saya ulangi pertanyaan Pak Ali. Jadi ketika kita mengajar di kelas ada satu anak nih yang merusak konsentrasi kita atau yang mengganggu. Apakah tindakan kita terkait dengan segitiga restitusi? Oke, teman-teman ada yang langsung dijawab atau seperti apa akan ditambung? Oke, langsung dijawab oleh Ibu Febrina. Ya, baik, terima kasih Pak Andi pertanyaannya. Jadi saya ulangi pertanyaan Pak Andi tadi. Jadi ketika kita mengajar di kelas ada satu anak nih yang merusak konsentrasi kita atau yang mengganggu. Terima kasih. Apakah tindakan kita terkait dengan segitiga Ini restitusi? sebenarnya Oke, bukan teman-teman jawaban udah, Pak. langsung Ini kita dijawab hanya atau diskusi, siapa akan ditambung? kita hanya Oke, sharing. langsung dijawab oleh Ibu Mungkin ini bisa kita terapkan nantinya. Iya, mana. Iya, jadi di awal-awal kan kita sudah kita sepakati bahwa di awal itu harus kita adakan yang namanya keyakinan pertanyaannya. ketika Ini kita mau sebenarnya bukan jawaban Pak. masuk Ini kita pada pembelajaran baru ini, kita hanya sharing. poin Mungkin ini bisa kita terapkan pertama itu nantinya. membuat kesepakatan kelas. Ya, ketika jadi di awal-awal kan perjalanan kita itu di kelas kita mengajar sudah ada sepakati bahwa di awal itu harus kita adakan yang namanya keyakinan ketika kita mau bisa kita masuk pada pembelajaran baru ini kita poin dulu penting nih. kita tidak Ya, bisa yang pertama lama-lama itu membuat yang kesepakatan pertama kelas. kita tanya dulu Ketika di jalan kenapa dia itu melakukan hal di kelas tersebut, kita sedang ya, belajar kita ada yang istilahnya kamu tidak suka berulang di kamu ini kita berulang tahu kebutuhannya lalu kita tanya segitiga restitusinya bisa kita laksanakan di kelas apa ya bersama. seperti ini. Nah, kita Ya, tidak usah kita panggil dulu anaknya. Kita tidak usah lama-lama. Ya, yang pertama kita tanya dulu nanti kebutuhan apa sih, ketika kenapa sudah dia keluar tersebut. yang Ya, kita sampaikan oke. kita panggil Mungkin kamu tidak suka, Baru kita kamu ini. Kita tanya dulu kebutuhannya. benang merah Lalu kita yang tanya. lebih dalam lagi. Kita sudah Ya, untuk berkesepakatan. sementara itu cukup kita tanya Kesepakatan dulu. apa ya? Jadi Nah, kita tidak itu usah lama-lama. tidak harus Ya, ketiganya kita tidak usah dapatkan. sampai iya. Ya, yang penting kita tuh Kalau yang pertama waktu dia nanti, kita ketika tahu sudah kualifikasi keluar, tindakan kebutuhan itu apa. kelas, Terus baru kita kita tanya bisa dulu panggil. kesepakatan yang sudah Baru kita kita buat. Itu ambil dulu terus benang merah Berarti dia yang sadar lebih oh iya aku dalam salah. Oh Ya, iya untuk aku sementara sudah itu cukup melanggar kita tanya dulu. Jadi nanti ketika ya itu ada tidak hal-hal harus yang ketiganya kita dapatkan. Iya. Ya, yang penting kita tuh yang pertama dia apa ya kita tahu dalam kualifikasi tindakan kebutuhannya itu apa. Terus kita tanyakan dulu kesepakatan yang sudah kita buat. kita Itu sharing cukup dulu ini untuk sementara. Yang penting dia sadar oh iya aku salah. Oh iya aku sudah melanggar kesepakatan. Dan nanti ketika ada hal-hal yang poin-poin yang harus kita panggil makanya untuk dengan ini
apa ya momen bagus nih di awal kita buat dulu nih jadi menurut kami kelasnya ya menurut kami kita jangan kita sharing itu ya jadi Bapak Ibu kita libatkan pelaksanaan segitiga dan ini tidak harus panjang nanti dia yang ketika dia penting yang penting kita namanya tahu manusia kebutuhan ya, anaknya juga seperti apa kita bilang kita tanya dulu makanya tapi kan dulu kita ini juga ini sama jadi apa yang momen bagus nih di awal kita buat dulu nih kesepakatan kelasnya ya kita jangan dari kita ya Bapak Ibu kita libatkan anak biar dia tahu biar dia sadar dia yang buat seperti apa nanti dia ketika dia melanggar ya namanya manusia ya anak juga kira kita bilang disiplin waktu tapi kan kita juga seperti itu sama jadi menurut saya itu bisa dilakukan Pak di kelas tapi jangan kita kalau kita ketemu dengan sederhana saja kita tahu yang berdasar dia yang kedua kita tanyakan apa apa namanya itu jadi kita nih apakah ingin menambahkan kesepakatan kelasnya saja kita buat itu saja kesepakatan kelas di awal itu penting kemudian diulang-ulang terus juga jangan baik, terima kasih ketika ketemu Febri. anak yang Bagaimana tanggapannya Pak Andi? Jadi apa namanya kita kalau kita ketemu dengan kasus seperti itu ya kita tanyain dulu hal yang mendasar yang dilakukan. jadi kita kembali ke seperti apa kesepakatan kelas ya. jadi kita nanti usahakan bagaimana Pak Andi? apakah ingin belajar maupun wali kelas akan memulai sesuatu di kelasnya itu kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dulu jadi ketika anak akan melakukan sesuatu mereka ingat oh di awal aku sudah buat kesepakatan ini loh dengan wali kelas aku. Jadi mereka akan berpikir 2-3 kali untuk melakukan hal kesalahan tersebut. Oke, baik. Jadi kita kembali ke kesepakatan kelas. Jadi kita nanti upahan pada awal. Kita sebenarnya juga ya. Karena mungkin bisa sama Bapak Ibu mungkin pernah atau keyakinan kelas dulu. Jadi ketika anak akan melakukan sesuatu mereka ingat di awal aku sudah buat kesepakatan ini loh dengan wali kelas. Jadi mereka akan berpikir 2-3 kali untuk melakukan hal kesalahan tersebut. Oke baik.